Semangat pagi. Hari ini kita membahas suatu pelajaran yang akan menyadarkan kita kembali kapan kita bertobat dalam mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu, ada kisah di Alkitab, kitab Yunus, di mana Yunus mengingkari apa yang diperintahkan Tuhan untuk memberitakan kepada kota Niniwe untuk bertobat. Karena inti dari pemberitaan ini kepada kota Niniwe ini, kejahatan mereka ini sudah sampai ke telinga Allah. Betapa bobroknya, penduduknya 120.000 orang, tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya, termasuk ternaknya. Begitu bobroknya penduduk di kota Niniwe ini, sehingga Allah berfirman kepada Nabi Yunus. Nabi sebagai pembawa firman Tuhan, seharusnya dia taat. Tetapi karena ada indikasi dalam dirinya Yunus bahwa menurut dia wajar kalau Allah menghancurkan kota itu. Mengapa begitu kuatnya pikiran Yunus? Karena Yunus berpikir, bangsa ini sudah bobrok, sudah jahat, sudah banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak normal. Kenapa harus diselamatkan? Makanya judul pagi hari ini berjudul tentang pertobatan di dalam perut ikan. Yunus dibuang ke laut dan dimakan ikan besar selama 3 hari 3 malam. Disitulah Yunus menyadari. Dia berkata di Yunus 2 ayat 9, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Yunus di tengah-tengah kegelapan, keputusasaannya, tidak ada orang yang menolong dia, tidak ada yang tahu di mana posisinya dia. Dia menyadari dan dia berkata, "Tuhan, aku bersyukur aku tidak mati dibuang ke laut. Walaupun di tengah kondisi ini, aku tetap bersyukur Tuhan. Aku diingatkan bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Aku akan membayar nazarku. Aku akan menyampaikan perintahmu kepada kota Niniwe, penduduknya untuk bertobat." Akhirnya kita tahu kisahnya. Atas perkenanan Allah, ikan itu memuntahkan Yunus ke daratan. Dan Yunus pergi ke kota Niniwe. Sepanjang 1 hari perjalanan, dia berkata, "Hai penduduk kota Niniwe, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggak balikan." Dengan kalimat itu, Yunus melihat respon dari rakyat, respon dari raja, respon dari semua rakyat yang diperintahkan oleh raja untuk bertobat sungguh nyata. Padahal dia tidak menceritakan apa yang harus ditobatkan. Bapak Ibu, dalam perjalanan kita sebagai manusia yang sudah berdosa, yang sudah diselamatkan, kita itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 3, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, berarti di dalam hatinya itu ada sesuatu, mereka mencari kebenaran. Waktu ada informasi kepada mereka 40 hari lagi akan ditunggak balikan kota ini, rakyat itu menyadari bahwa dia butuh Allah, mereka butuh Tuhan, mereka bertobat. Dan akhirnya di kisah selanjutnya ini menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan kota Niniwe. Tetapi dalam pertobatan ini Yunus masih terus berlanjut, Bapak Ibu. Waktu di 3 hari 3 malam di perut ikan dia bertobat. Tapi setelah dia melihat kota Niniwe tidak dihancurkan, dia juga bertobat kembali. Kenapa? Dia bilang, "Tuhan, kan dari awalnya aku sudah bilang Engkau akan menyelamatkan kota ini. Ngapain aku capek-capek untuk menyampaikan?" Inilah Bapak Ibu, pertobatan yang harus kita hidupi hari lepas hari adalah kita harus bersyukur. Kita ini siapa? Siapa yang menyelamatkan kita? Kita harus bersyukur bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita.
Kalau setiap pertobatan kita hidupi dengan bersyukur, dan kita mengakui akan kebesaran Tuhan, dan kita mengakui dengan ketaatan, dan kita akan kerjakan perintah-perintahnya, itu yang membuat kita tetap berdiri sampai saat ini. Bangun, pergilah kamu ke kota Niniwe. Artinya, kalau kenyamanan keselamatan kita hanya untuk diri sendiri, itu akan membuat kita tidak berjaga-jaga. Perintah pertama kata Allah, bangun, pergi. Ini bicara tentang hidup kita. Bagaimana respon kita terhadap orang-orang sekitar kita? Dengan kondisi keadaan dunia ini, terjadi terorisme, terjadi pembantaian, terjadi kacau balau di negara kita. Apakah masih kita care kepada orang tersebut? Atau kita bilang, Tuhan wajib dia dihukum Tuhan, akan ada penghakiman dari Allah? Tidak. Allah mengasihi manusia yang berdosa, termasuk kita. Mari kita bertobat untuk pada diri sendiri keselamatan ini, tapi kita percaya bahwa Allah mengasihi mereka. Kiranya renungan ini menyadarkan kita untuk pergi, bangun, untuk mengkabarkan berita sukacita dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.